Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini, tanggal 27 Februari tahun 2023. Besok tanggal 28 adalah hari yang terakhir bulan Februari. Waktu begitu cepat. Berarti kita selama tahun 2023 ini hampir memasuki ketiga bulan ya, karena pada waktu besok lusa tanggal 1 Maret memasuki bulan yang ketiga. Begitu cepat sekali waktu berjalan. Demikian pula mari kita mau juga cepat ikut Yesus, cinta Yesus. Cinta kita harus juga cepat, jangan lambat-lambat, jangan lelet-lelet ikut Yesus ya. Kita mau sungguh-sungguh lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, sebab Bapa kita luar biasa, kasih Tuhan sempurna. Pada pagi hari ini saya mau bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 127 dengan tema sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Pada waktu kita tidur tadi malam, Tuhan sudah sediakan berkat buat kita semua. Karena Yesus datang dalam Yohanes 10:10. Aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Berarti Bapa kita Yesus luar biasa baiknya. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih Tuhan melimpah dalam setiap kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan, ngomel-ngomel. Jangan. Tapi mari kita mau cinta Yesus. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Yesusku, Bapakku, amin, haleluya. Engkau sungguh sangat amat baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di hidupku, amin. Aku terima berkat-Mu melimpah, Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, amin, haleluya. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, haleluya. Nama Yesus yang mulia, kudus, sempurna, agung-agung Engkau, luar biasa Yesus, besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku, pikiranku Bapa, tubuh, jiwa, rohku, kuduskan dalam nama Yesus. Sebentar layakan kami mau baca firman-Mu. Sumber kebenaran, sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ampunilah semua dosa salahku Yesus. Puji syukur kepadamu Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, milikmu Bapa, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Masih gelap pagi ini ya, sekitar jam 3-an Bapak Ibu ya. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi yang indah di tanggal 27 Februari 2023 ini. Bapak Ibu dipelihara bersama saya, keluarga kita dipelihara. Itu karena kebaikan dari Tuhan. Kasihnya Tuhan sempurna, tidak pernah bosan. Saya beritakan firman pagi malam. Jangan mau kalah Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah bosan, saya cinta Yesus. Mari kita sama-sama mau cinta Yesus sama-sama. Ya, jangan pernah bosan. Ya, jangan lihat dari manusianya. Saya lakukan dengan penuh kesederhanaan, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan menghargai. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan Yesus, itu ada upah besar di surga. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan yang memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oleh itu kita bangun diri kita supaya kita menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena Tuhan maha baik, sempurna kasih Tuhan itu. Tertulis di dalam Ratapan pasal 3, besar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi, karena kasih Tuhan luar biasa. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan, bertambah-tambah kita di dalam kasih yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Saya mau baca Mazmur 127 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syiar zalumu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan tema pada pagi hari ini, di ayat yang kedua, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Oh, luar biasa, saudara. Mana ada orang digaji pada waktu tidur? Secara manusia, orang tidur disebut orang malas. Tetapi di dalam firman Tuhan, justru tidur. Kenapa? Tidurnya kita adalah anak yang dicinta Tuhan. Kalau cinta Yesus, kan Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, orang yang cinta Tuhan ikuti firman Tuhan. Jadi maksudnya di sini, yang dicintanya kepada orang yang melakukan firman Tuhan, yang taat kepada firman, yang bukan anak yang bandel, tapi anak selalu nurut. Karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karakter Kristus yang pertama cinta, kasih. Allah itu kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Jadi mari, kepada orang dicintanya, milikilah karakter Kristus. Karakter Kristus satu, punya sifat kasih. Kasihnya sempurna. Mengasihi Tuhan secara vertikal, juga mengasihi sama horizontal. Seperti di dalam Markus 12, 30-31. Hendaklah engkau harus ini aturan Tuhan yang pertama. Ya, firman Tuhan katakan ini bahwa aturan Tuhannya, hukum Tuhan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Yang kedua baru horizontal, mengasihi. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat menjadi pelaku firman, berarti kita menjadi orang yang dicinta Tuhan. Satu, taat. Yang kedua, kita mau setia sama Tuhan. Karena sifat Tuhan setia. Sifat Tuhan taat. Baca di Filipi pasal 2 ayat 8. Sampai dia mati di atas kayu salib. Karena taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus punya sifat taat. Demikian belajar kita. Supaya kita untuk dicinta Yesus, bangun diri saudara dan diri saya. Untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 3 saya membaca. Di dalam Mazmur 112. Sehingga demikian kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ini taat. Yang sangat suka kepada segala perintah. Lihat ini. Orang yang takut akan Tuhan. Dia taat. Dia suka sekali firman Tuhan. Tujuan suka ini yaitu dia mau taat. Bukan menjadi anak Tuhan yang bandel. Anak yang setia. Sehingga demikian di ayat yang kedua dan 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Taat kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan disebut orang benar. Sehingga orang benar itu akan diberkati. Ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamat. Amin. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah. Kita membangun diri kita dicinta sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu kalau usaha, maka itu mari membangun diri kita cinta sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya usaha atau pekerjaan apapun, kalau kita cinta Tuhan dan Tuhan cinta kita, pada waktu tidur Tuhan sudah merencanakan. Dibuka jalan sama Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Oleh itu mari kita bangun diri kita untuk menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9 yang saya bacakan ya pada waktu yang lalu. Orang yang dicinta sama Tuhan, itu di dalam perlindungan Tuhan. Orang yang dicinta Tuhan, itu juga dicinta sama Tuhan. Di Amsal Sulaiman 8 ayat 17. Maka kita harus bangun diri kita untuk dicinta sama Tuhan. Mari saya mau baca. Amsal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kalau mendapatkan Tuhan, wah dahsyat. Diberikan hikmat datang dari Tuhan. Orang mencari Tuhan berarti orang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan mendapatkan segala-galanya. Matius 6 ayat 33.
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Apa bentuk pergumulan kita, segala macam persoalan kita, bawa kepada Yesus. Yang penting kita bangun diri kita untuk menjadi orang dicinta sama Tuhan. Percuma, kata firman Tuhan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Orang bekerja keras kalau tidak melibatkan Tuhan. Lihat Petrus, Yohanes 21, dia kembali menjadi seorang nelayan. Dia semalam-malaman mencari ikan, ya, seorang nelayan yang profesional, tapi tidak mendapat apa-apa. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan, saya mau baca. Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, karena tidak melibatkan Yesus. Tidak ada kata firman di sini, tidak ada doa. Harusnya Petrus itu berdoa dulu, membangun dirinya cinta Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Tapi kenyataannya dia sia-sia kerja. Tapi untung besar Yesus yang baik. Di ayat berikutnya, Yesus itu penuh peduli kepada kita. Oleh itu mari, kalau Yesus luar biasa cintanya kepada kita, mari kita juga mencintai Tuhan. Sehingga kita membangun diri kita, supaya kita dicinta sama Tuhan. Kalau kita dicinta sama Tuhan, firman Tuhan tadi dikatakan, ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo kita mau bangun diri kita senantiasa. Kita mau peduli sama Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua. Apa maksudnya? Tabung penuh, yaitu hati kita penuh dengan firman Tuhan. Berbahagialah, kata dalam Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memelihara firman Allah. Jadi diibaratkan membuat penuh tabung panahnya. Itu artinya penuh dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kan lebih tajam dari pedang bermata dua, bahkan panah juga. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, berarti melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau melibatkan Tuhan, Rom 8 ayat 31, siapa lawannya kalau Allah di pihak kita? Oleh itu, biar pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Sebab kata firman Tuhan, sebab Dia memberikannya berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam nama Yesus, biar kita membangun diri kita, makin hari mau cinta Tuhan. Sehingga demikian Tuhan cinta kita. Dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Seperti Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3, saya mau baca. Yusuf ini berhasil. Kejadian 39 luar biasa, saudara. Maka firman demi firman perlu kita dalami, supaya kita membangun diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau baca Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Amin. Demikian hari ini, pagi hari ini, Bapak Ibu saya mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dibuat Tuhan berhasil apa yang kita kerjakan. Karena ada penyertaan Tuhan. Seperti janji Tuhan tadi, Ia memberikan berkat kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Dalam nama Yesus, pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan, karena Tuhan bersama kita. Amin. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Bapa, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dalam nama Yesus hari ini diberkati Tuhan. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar
setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dalam nama Yesus, biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dengan kasih karunia, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan Yesus. Membangun diri kita supaya kita menjadi orang dicinta sama Tuhan. Di situ kunci berkat buat kita semua. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.